بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يضل ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة. ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka kelak Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Terima kasih kepada Ustadz Ade Putra yang telah melantunkan Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Senang sekali saya Ustadz Abi Gipran bisa membersamai para pemirsa di rumah semua dan para pemirsa di studio. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema-tema yang begitu menarik. Di antaranya ganjaran bagi yang suka berpura-pura atau menipu. Yang kedua, sadar akan pengawasan Allah. Dan yang ketiga, hidup akan mati. Artinya hidup tidak akan kekal. Tema-tema menarik ini akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya Ustadz Abdul Kafi, Kiai Haji Khalil Nafis, dan Ustadz Ervin Bedu. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Dan insya Allah kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Selain itu, kami tetap mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita dengarkan tausiah, saya akan menyapa ibu-ibu yang ada di studio. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya. Semangat dengerin tausiahnya. Ini ibu-ibu dari mana? Kami dari Majelis Taklim Nurul Hikmah dari Jatinegara. Alhamdulillah. Udah siap dengerin tausiah? Sebelum dengerin tausiah, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pernah Pernah ya? Pernah sih. Pernah.
Ditipu pernah. Ya kalau gue dulu ditipunya itu gue minjemin duit. Nah terus udah lama nih gue tungguin. Pas gue minta katanya udah dibayar cuman gak ada buktinya. Pernah ditipu sama temen dekat sendiri, jadi dia bilang minjem uang karena ada kebutuhan keluarga yang bener-bener urgent banget. Terus dia ngebilang ngebalikinnya bakal seminggu lagi dong. Sampai udah 2 tahun lebih itu orang kabur dan pertemanan rusak dengan karena cuman uang 500.000 doang. Waktu itu sih pernah sering terjadi, bahkan janjian sama orang, terus janjiannya jam berapa gitu, terus taunya dia datang 2 jam kemudian gitu. Aku pernah ditipu sama teman. Rencananya tuh dia mau minjem uang tuh gitu sama saya. Tapi ternyata kalau misalkan pas saya minta, itu ternyata galakan orangnya. Ditipunya itu waktu itu sama mantan. Jadi waktu itu dia tiba-tiba jalan sama cowok lain lah. Dan akhirnya pacaran gitu. Bilangnya sih enggak. Ditipu gara-gara kontrak kerja sih sebenarnya. Jadi waktu itu kita lagi ada kerjaan nih, satu tim nih, kontraknya harusnya bulan ini, taunya jadi malah H plus 45 hari. Bu, ada yang pernah ditipu? Seperti apa? Pasti sangat menarik. Kita persilakan kepada Ustadz Abdul Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarih wa man jahada fillahi haqqa jihadih binafsihi wa malih. Amma ba'd, hadratul mukarramun, segenap para alim ulama dan juga jamaah Majlis Ta'lim Nurul Hikmah dari Jakarta Timur, Masya Allah, dan juga pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah pada hari ini Allah bahagiakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tadi host kece kita Ustadz Abe sudah bilang tema pada hari ini adalah tentang tipu-tipu. Bener, Guru. Atau berpura-pura. Bener, Guru. Pasti kita semua pernah yang namanya merasakan ditipu atau dibohongi atau dipura-purain kalau bahasa kitanya ya. Pasti kita pernah merasakan itu. Tapi tidak semua pura-pura ternyata adalah hal yang buruk. Karena yang namanya pura-pura dan tipu-tipu atau pura-pura dalam hal ini terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Pura-pura yang baik bagaimana ketika dia berpura-pura untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kategori yang buruk. Tapi kalau yang baik lain. Kalau yang baik dalam rangka mendapatkan ridho Allah, jauh dari maksiat Allah. Sebagai contoh, dia nggak pengen ria, dia sedekah nih sama orang, misalkan ya 1 miliar. Tapi dia nggak bilang, dia berpura-pura bahwa bukan saya yang sedekah, itu adalah kategori pura-pura yang baik. Tapi ada juga pura-pura tipu menipu yang buruk. Wah, ini yang bahaya. Bagaimana? Yaitu pura-pura punya harta banyak, tahu-taunya mohon maaf, hasil nipu. Ada begitu? Ada? Pengen tampil kece, upload di media sosial pakai barang branded, ternyata hasil minjem. Ada yang begitu? Pengen terkenal, pengen dilihat mewah. Ada juga orang yang pura-pura mohon maaf punya jabatan tinggi, pakai seragam pangkatnya tinggi. Ternyata orang tersebut adalah gadungan. Dalam rangka pengen gaet janda muda, anaknya 5. Ya salah. Ada yang begitu. Ada juga pura-pura yang ketika dinasehati pura-pura nggak denger. Ada juga pura-pura nggak ngeliat, padahal dia
ngelihat pura-pura yang semacam ini yang dilandasi dengan kebohongan adalah pura-pura yang buruk. Oleh karena itu ganjarannya sangat amat luar biasa pedihnya orang-orang yang melakukan perbuatan pura-pura, nipu, apalagi bohong besar. Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mengecam orang-orang yang menipu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lakop khusus, surah khusus bagi orang-orang yang dia sering nipu apalagi berbohong. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang-orang munafik ngaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah utusan Allah. Ternyata di belakangnya hatinya nggak ngaku, bohong, cuman pura-pura, membual, menipu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang yang tipu-tipu, orang yang pura-pura, yang pertama termasuk salah satu ciri orang-orang yang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? Udah lumrah. Ya, apabila dia ngomong dia berdusta, berbohong. Apabila dia janji dia ingkari. Apabila ia dipercaya dia berkhianat. Sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi terkadang masih banyak orang yang melakukan tipu mentipu. Termasuk saya juga pernah ditipu. Gimana Ustaz itu? Hah? Gimana itu? Waktu itu ketipunya karena online mau beli HP. Jadi naudzubillah, ya. Ini termasuk golongan sifat orang-orang munafik. Orang munafik fiddarkil asfali minan nar. Nanti bakal dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang pura-pura tipu-tipu, sering nipu orang, mendapatkan dosa besar dan bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu pasar. Tiba-tiba Nabi melihat suatu penjual atau seorang penjual yang menjual makanan mencurigakan. Ada laler, baunya kurang sedap. Akhirnya apa? Nabi datanglah ya ibaratnya kepada penjual tersebut. Kemudian diperiksa makanannya, Nabi memasukkan ke dalam makanan tersebut. Ternyata di bawah makanan tersebut terdapat basah-basah. Basah-basah dalam arti mungkin dalam hal ini basi. Ya Bu ya. Lalu Nabi mengatakan kepada penjual tersebut, wahai penjual, kenapa engkau tidak taruh yang basah ini di atas? Likaila yarahun nas. Supaya ini semua nih yang pembeli bisa ngelihat. Mana yang busuk, mana yang basi, mana yang masih bagus. Itu yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjual beralasan. Nabi tadi ini kena hujan. Padahal kagak hujan. Nabi ini kena hujan jadinya basah makanan ini. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Barang siapa yang menipu atau membohongi, falaisa minna, bukan termaksud umatku. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena biasanya orang yang tipu mentipu ini sangat amat merugikan orang lain. Benar apa benar? Beli tomat sekilo. Bu, tomat kan isinya gede. Misalkan tomat 10.000 satunya. Oh ternyata ada yang busuk dan gak kepake. 2 biji kira-kira jadi sekilo apa enggak? Enggak jadi sekilo. Rugi apa enggak? Rugi, termasuk perbuatan yang zalim. Makanya dosanya sangat amat besar dan gak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan tipu mentipu
jauh dari keberkahan Allah, dan juga tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzu. Qarit kita tadi Masya Allah telah membaca surah dari surah Ali Imran ayat 161. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia tipu-tipu, nanti di akhirat Allah kasih tipu juga. Allah kasih hoaks juga. Balasannya Allah tipu juga. Kapan? Ketika dia melewati jembatan Siratul Mustaqim. Nggak ada pertolongan Rasul karena Rasul nggak mau ngakuin ini umat tukang tipu, bukan umat saya. Ini orang tukang tipu berarti bukan umat saya. Lewat jembatan Siratul Mustaqim apa? Diberikan cahaya oleh Allah. Cahaya yang terang seperti Allah memberikan cahaya kepada orang-orang beriman. Dengan pedenya dia lewat jembatan Siratul Mustaqim. Karena ada penerangan, ada jalan, ada hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di tengah, Allah ambil cahayanya, bahwa cahaya itu adalah cahaya palsu, cahaya tipu-tipu, sehingga dia gelap, bingung mau kemana. Padahal jembatan Siratul Mustaqim menjadi salah satu penentu bagaimana orang itu bisa masuk surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Orang yang suka nipu di dunia diprank oleh Allah. Nanti di akhirat di mana tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ngeri apa enggak? Ngeri banget. Di zaman sekarang banyak sekali tipu-mentipu, apalagi dengan media sosial yang begitu bebasnya. Jangankan itu, yang nampak saja masih ada orang yang nipu. Beli durian, paling sering saya, sering ditipu. Ini manis, oh ternyata dalamnya zong, busuk, Ustaz. Padahal harganya nggak murah. Iya. Saya bilang begini, Bu, pantes, mohon maaf Bu, orang yang tukang tipu cuma segitu-gitu aja. Kenapa? Karena kerjaannya nipu. Bagaimana mau berkah? Yang namanya berkah istilahnya adalah ziyadatul khair ala syai'. Bertambahnya suatu kebaikan terhadap sesuatu. Bagaimana mau nambah usahanya? Jualannya makin berkah. Kalau dia sering yang namanya tipu-mentipu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada juga yang bagus. Ada orang yang berkah tadinya pakai gerobak jualan cilok. Sekarang punya ruko, punya franchise apa namanya tuh ya, begitu ya? Iya, franchise. Iya, begitulah. Pokoknya punya cabang di sana di sini. Iya. Kenapa? Karena ilmu sedekah. Beli 5.000 yang tadinya 5 ditambahin sama dia jadi 6. Masya Allah. Bener nggak? Benar. Iya, beli cabai yang tadinya mohon maaf sekilo, itu kan banyak cabai sekilo ya. Ditambahin sama dia serauk. Yang begitu yang berkah. Ini bukan timbangannya dikurangin, diberat-beratin. Bagaimana kita mau maju, sedangkan cara kita mencari rizkinya salah. Bukan koridor Allah, melainkan koridor syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur seluruhnya. Bagaimana kita untuk berjualan, bagaimana kita untuk berbicara kepada orang lain, bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Di zaman Nabi pun juga sudah ada contohnya. Salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang munafik. Dia masuk Islam, masuk tapi benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat amat benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dilarang, dia masuk Islam, Nabi perang. Orang dilarang kasih makanan buat Nabi. Padahal dia masuk Islam. Dia ngaku cinta Nabi, tapi begitu Nabi lewat, Nabi dihina bersama para sahabat. Nabi lewat dengan menggunakan, mohon maaf, keledai. Di Madinah pada saat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul atau dikenal dengan Ibnu Salul, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, singkirkanlah keledaimu. Mengapa? Karena keledaimu itu bau. Ya Allah. Nabi dikatain bau. Padahal nggak ada bau sama sekali. Sahabat yang mendengar itu marah. Ibnu Salul,
yang bau itu bukan Nabi, yang bau itu bukan keledai Nabi, tapi ente. Justru ente jauh lebih bau daripada keledainya Nabi. Akhirnya berantem tuh. Ya akhirnya dilerai oleh Nabi Muhammad SAW, nggak jadi berantem. Udah biarin aja orang-orang yang seperti itu. Jadi Ustadz Ubay, ini Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya sifat tipu mentipu, pura-pura, Amin. dan lain sebagainya. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Tabarakallah, syukron guru atas segala ilmu yang guru berikan kepada kita semua. Bu, semangat masih Bu? Ada yang kena tipu? Banyak, tapi jangan sampai kita menipu orang. Karena ketika menipu kita tidak menjadi umat Rasulullah. Naudzubillah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah kedua dari guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan jadi syafaat bagi kita semua nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah kedua dari guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis. Insyaallah beliau akan membagi tema sadar akan pengawasan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sering datang kondangan? Ibu-ibu kalau makan banyak enggak saat kondangan?
Sedikit alhamdulillah, sedikit tapi sering. Ya ini pengalaman ibu-ibu semua. Terus ada yang viral itu bawa Iya. tas yang gede dimasukin ke dalam semua. Nah, Enggak ada ya? yang gitu. Enggak, alhamdulillah. Yang ada di sono bukan di Iya, sini, iya, iya, di iya. sono. Udah pindah ke sini, Guru. Enggak ada ibu-ibu di sini, enggak ada. Ibu bapak sekalian ketika ada tas, bawa ibu-ibu itu ada makanan. Lihat kanan kiri, oh enggak ada orang dimasukin. Masukin. Ya, padahal nyampe di rumah juga enggak dimakan. Tapi Iya. hobinya aja masukin ke dalam tasnya. Kenapa? Karena merasa enggak ada yang tahu. Kalau merasa ada yang tahu tidak akan melakukan itu. Benar. Pasti malu. Kenapa? Dia kalau kondangan itu tasnya penuh apa? Jajan. Oh. Ibu bapak itu haram masukin tas karena itu untuk dimakan di tempat. Kalau dibawa pulang berarti bukan dihalalkan, nggak diridho, nggak direlakan oleh yang tuan rumahnya karena makannya di tempat. Undangannya banyak, ibu bapak masukin tasnya yang terakhir nggak kebagian. Kan kepikiran orang tuan rumahnya, ini tamu masih banyak kok makanan sudah habis. Ia membawanya karena apa? Merasa nggak ada yang tahu. Coba ibu bapak sekalian merasa kelihatan orang, pasti begini. Ya, karena merasa ketahuan orang. Coba dibayangkan oleh kita kalau kita merasa diawasi oleh Allah. Mungkin nggak ada orang yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Jadi disebut dengan pengawasan Allah bahwa kita dawamul ilmi billah, dawamul ilmi bi'ilmillah. Kita terus tahu tentang ilmunya Allah, pengetahuan Allah, wa tayakunuhu bittila'illahi ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Itu pengawasan Allah. Muraqabatullah. Kita punya pengetahuan, kita tahu bahwa Allah Maha tahu. Dan kita yakin bahwa Allah melihat pada kita baik yang zahir maupun yang batin. Allah tahu ma tubdun yang ditampakkan wa ma taktumun dan apa yang kita simpan. Coba ibu bapak sekalian. Kalau bekerjanya karena orang lain. Ketika ada orang lain bekerja, ketika nggak ada orangnya tidak bekerja. Kalau ibu-ibu sekalian, takutnya karena ada suami. Ya, taatnya karena di depan suami. Pas di belakang suami, enggak taat. Fasalihatun qanitatun, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi qanitat, hafizat, memelihara meskipun tidak ada depan suaminya. Biasanya orang jujur itu antara yang dilakukan di depan orangnya dan di belakang orangnya itu sama. Jadi kalau orang di depan kita baik-baik, itu biasanya di belakangnya kurang baik-baik. Kalau dia dengan tulus di depannya apa adanya, biasanya di belakang juga sama. Nah kalau kita melaksanakan muraqabatullah, pengawasan Allah, ibu-ibu sekalian kalau dikasih uang belanja oleh suaminya, ya dibelanjakan di depan suaminya dan ketika tidak ada suaminya itu sama. Giliran depan suaminya belanja yang penting-penting, wah, pas nggak ada suaminya, yang main-mainan, yang tidak penting. Uang belum akhir bulan sudah habis. Baru minta lagi nih uang belanja sudah habis. Loh ini belum gajian lagi. Pusing kemana ini harus kita menambahnya. Ya saya juga belanja biasa. Kan kamu lihat kalau saya belanja baik-baik saja. Ya untuk keperluan. Padahal di belakang itu tidak tahu. Belanja online-nya datang pas suami ketika kerja online-nya datang. Sekarang kan banyak yang online-online itu. Habis uangnya. Kalau kita ibu bapak sekalian tahu bahwa Allah Maha mengetahui, kita bukan karena takut kepada suami, tapi karena takut kepada Allah. Ini penting merasa muraqabah. Ini makna dari ihsan. Kesempurnaan kita berislam itu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Keyakinan ikrar kita dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang kita sembah. Kita hanya menyembah kepada Allah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang kami teladani, yang kita ikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrar, itu iman. Kemudian wa amalun bil jawarih, kita langsung laksanakan keyakinan itu. Salat, ibu bapak sekalian. Jadi salat itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena iman. Ibu bapak pakai jilbab, tutup aurat, itu bukan karena orang lain. Bukan karena lingkungan, atau bukan karena rambutnya sudah putih. Masih cakep nggak pakai jilbab, sekarang udah agak botakan dikit, biar tutup pakai jilbab dah. Jadi jilbabnya bukan karena Allah, bukan karena iman, tapi apa? Biar kelihatan lebih cantik, nggak kelihatan putih-putihnya. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak masih hitam semua rambutnya, ya, masih hitam semua, ya. Karena saya nggak tahu, anggap aja hitam semua karena masih muda-muda minimal. Ini merasa hitam, bahkan udah banyak yang meninggalkan dunia hitam, sudah pada putih semua, baru pakai jilbab. Ini yang ketawa nih pasti yang ubanan sudah ini. Itu namanya bukan karena iman, tapi apa? Karena aib, nutupin yang jelek. Tapi kalau karena iman bukan karena rambut putih, bukan karena botak, bukan karena rontok. Tapi karena keyakinan bahwa Allah memerintahkan kita wajib tutup aurat. Ini penting. Kalau soal nutup wajah, niqab itu perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan itu wajib. Tapi seperti hanya At-Tabari, Qurtubi, itu beberapa ulama mengatakan itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ketika orang haji itu perempuan tidak boleh tutup wajah. Seandainya wajah itu termasuk aurat, maka ketika haji wajib tutup muka. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib sehingga pakai niqab. Nah, kalau kita sekarang bukan karena pakai niqab tapi karena pakai masker. Karena pakai masker takut kena COVID. Ini karena penyakit. Kalau yang tadi karena keyakinan, keimanan, kalau sekarang karena COVID. Jadi karenanya itu beda. Tuntutan satu iman karena Allah, nutup wajahnya. Ada tutup wajahnya karena takut COVID. Tapi kalau COVID untuk menghindari bahaya, juga dapat pahala implementasi keimanan untuk kita menjaga diri kita. Itu Islamnya. Nah, kesempurnaan seperti ibu bapak sekalian, ibu-ibu pakai jilbab, ibu-ibu pakai baju untuk tutup aurat, itu baru Islamnya. Kemudian serasi ibu-ibu sekalian ini dari bawah atasannya beda, ini yang hitam atasannya sesuai. Enggak melentang-pelentong, itu namanya ihsan. Baik, ya. Ibu bapak pakai jilbab, kemudian pakai bros. Bunga-bunganya menyala di sini. Gede segini. Ya. Gede di sini. Saya pikir kupingnya pindah ke sini. Ya kan? Terus di sini ada pelemar-kelemar itu apa sih di sini? Itu hiasannya namanya. Ihsan itu hiasan. Kalau Islam adalah kita tutup auratnya, yakinnya karena perintah Allah. Lalu yang cakep-cakep ini namanya ihsan. Kelemar-kelemar di sini. Di sini ada bunga, di atas ada pot bunga. Itu untuk keindahan, itu namanya ihsan. Ibu bapak muraqabatullah itu namanya ihsan. Jadi setelah kita iman bahwa Allah yang pantas dan harus disembah oleh kita, Nabi Muhammad yang pantas dan harus diikuti oleh kita, kemudian cara iman dan mengikuti Nabi Muhammad yang baik itu, yang cakep itu, yang indah itu namanya ihsan. Kalau ihsan kepada Allah, kita sudah meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang berhak disembah. Kalau kita merasa muraqabah, dipantau oleh Allah, ka'annaka tarah. Ibu bapak, karena saya merasa depan ibu, saya nggak berani buka baju. Meskipun pakai kaos dalam, kenapa? Nggak enak depan ibu-ibu. Saya ceramah boleh nggak pak kita pakai kaos dalam? Boleh, kan sudah tutup aurat. Nggak boleh buka aurat. Tetapi ini nggak pantas depan ibu-ibu. Kalau saya ceramah pakai kaos dalam, apalagi kaos oblong, ibu-ibu nggak mendengarkan ceramah saya, tapi memperhatikan diri saya. Melayang kemana-mana pikirannya. Saya nggak salah secara syariah. Kenapa? Saya tutup aurat sampai di sini, aurat saya sampai di sini. Udah, saya akan tasin aja sarung saya sampai ke sini, ya kan? Ceramah depan ibu-ibu, Kiai, kok nggak pakai baju? Lah, apa yang salah? Oh, saya tutup aurat kok.
sampai pusar dan sampai lutut, tapi tidak indah. Keindahan inilah ihsan ka'annaka, atau kita bersaksi kepada Allah tapi kita merasa melihat Allah. Jadi kalau namanya di depan Allah kita nggak bisa macam-macam. Tadi mau masukin makanan ke dalam kantong nggak jadi. Allah melihat. Kalau tidak bisa melihat Allah, fa ilam takun tara fa innahu yarak, maka Allah akan melihat kepada kita. Kalau tidak merasa melihat berlangsungan begini, minimal tingkat iman kita merasa dilihat oleh Allah. Ihsan. Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah. Maka orang yang merasa dipantau oleh Allah, ibu bapak sekalian, itu imannya pasti mantap. Udah kata orang Jawa, Allah orasari. Ya, Allah nggak pernah tidur. Itu ungkapan bahwa kita dipantau oleh Allah. Kalau ibu bapak sekalian dikenain musibah, ada masalah yang tidak enak, kita kembali kan merasa dipantau oleh Allah. Ya Allah, saya sedang disayang, berarti saya sedang dikasih teguran, pengingat biar saya lebih banyak bersyukur. Aku mulai kemarin puyeng di sini nih. Aduh ya Allah, ternyata enggak puyeng itu enak. Apalagi kalau kita sampai umpamanya Bapak Ibu sekalian ada yang sakit, lalu kita lepas, kita merasa ingat kepada Allah. Maka kalau kita bekerja pun kalau merasa dipantau oleh Allah, kita akan menjadi itkon, melaksanakan sebaik-baiknya dan seefektif-efektifnya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah senang kalau kita berbuat itu yang itqan. Melaksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan, kemudian yang terbaik dan juga inovatif. Ihsan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, memantau kita. Ibu bapak sekalian, jangan pernah hilang dalam diri kita merasa diawasi oleh Allah. Kita harus ada dalam diri kita merasa dilihat oleh Allah. Syukur-syukur kita bisa merasa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innallaha sami'un basir. Bahwa Allah maha mendengar, Allah juga maha melihat apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Khalil Nafis yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Begitu banyak ilmu sehingga mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Ervin Bedu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana janji saya tadi, kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Ervin Bedu yang akan membahas tentang hidup akan mati. Tidak ada yang kekal. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu dari majelis ta'lim mana Bu? Masya Allah, ibu-ibu semua. Juga pemirsa yang ada di rumah serta tuan guru kita. Ada Kiai Khalil Nafis, ada Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Abey. Siap, guru. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita hari ini apa Bu? Hidup akan mati, tidak ada yang kekal. Maksudnya di dunia ini nggak ada yang kekal Bu ya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia akan binasa, fana, sementara. Ibu pernah bahagia Bu? Orang yang bahagia pasti juga pernah sedih, pasti juga pernah meneteskan air mata. Orang yang bersedih juga pernah bahagia, juga pernah tersenyum. Betul apa betul? Karena sifatnya sementara. Bahagia sementara, susah sementara, senang sementara, harta sementara, jabatan sementara, anak sementara, istri. Kullu man 'alaiha fan. Bahkan COVID ini Bu juga sementara. Cuma kita nggak tahu berakhirnya kapan, kita berdoa aja ya Bu ya. Tapi di dunia ini sementara.
Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Kita di atas tanah mau ke bawah tanah. Segitu dekatnya kita dengan kematian. Kita ini merantau aja, Bu. Betul nggak? Orang yang mati dinamakan meninggal. Kenapa? Karena meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan. Kita ini merantau aja di dunia. Mau nggak mau kita akan pulang kampung. Makanya orang yang mati kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi kita ini merantau aja. Kampung kita di mana, Bu, sebenarnya? Kampung kita sebenarnya adalah di surga. Amin. Nabi Adam diciptakan awal mulanya itu ada di surga. Maka pulang kampungnya kita nanti insya Allah di surga. Cuma banyak orang yang tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Betul, Bu, ya? Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini kalau misalkan merantau. Ibu biasa merantau? Pernah merantau? Kalau merantau misalnya, merantau ke Jakarta, merantau ke Kalimantan, kerja di perusahaan 5 tahun misalnya. Apakah selama 5 tahun mau menghabiskan gaji di rantauan, setelah itu pulang gak ada tabungan? Tentu mau sisipkan untuk bekal pulang kampung. Sama dengan di dunia. Ada orang yang hanya menghabiskan hartanya di dunia, tidak disisipkan untuk tabungan akhirat. Padahal dunia tempatnya menanam, akhirat tempatnya menuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Tanaman itu ada 2, tanaman kebaikan dan tanaman keburukan. Gak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka Nabi SAW bersabda, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Dan Allah tidak akan mungkin menganiaya hambanya. Ibu-ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Imam Al-Ghazali pernah berkata, hidup di dunia itu bagaikan kita berada di meja makan. Di depan kita ada banyak makanan, ada banyak hidangan, makanlah yang secukupnya. Seekor semut ketika melihat gumpalan madu, kemudian ia hanya mencicipi di pinggir-pinggir saja, maka ia akan menikmati manisnya madu tersebut. Akan tetapi manakala semut itu muncul kerakusan dalam hatinya, ingin menguasai madu tersebut, ia mencelupkan dirinya yang kecil dalam gumpalan madu, maka ia akan berakhir tragis. Coba kita lihat sekarang, banyak orang yang ingin mendadak kaya, jadi crazy rich, terjebak dalam investasi bodong, ya kan? Cuan sekali, pengen 2 kali. Cuan 2 kali, akhirnya invest ratusan juta, bahkan pinjam kiri kanan. Akhirnya berakhir tragis. Karena memang Nabi sudah ingatkan, andaikan manusia diberikan 1 gunung emas, maka ia menginginkan 2 gunung emas. Andaikan manusia diberikan 2 gunung emas, maka dia menginginkan 3 gunung emas. Hatta dzurtumul maqabir, sampai ia masuk ke liang kubur. Nah, banyak orang yang takut mati karena menganggap bahwa kehidupan dunia adalah puncak kenikmatan dan kematian adalah pemutus kenikmatan. Padahal sebenarnya kematian itu adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Ada orang yang mengatakan bahwa kematian itu adalah musibah yang besar. Padahal musibah yang besar itu ialah ketika orang hidup namun lupa akan kematian. Ada orang yang hidup tapi hakikatnya mati. Badannya sehat tapi hatinya mati. Qalbunya mati. Sementara yang berjumpa, yang selamat berjumpa dengan Allah ialah biqalbin salim. Hati yang salim. Maka pemirsa yang ada di rumah juga, ibu-ibu yang ada di studio, an-nasu niyam. Manusia itu bagaikan orang yang tidur. Ibu-ibu pernah lihat orang tidur? Pernah? Atau jangan-jangan ada yang tidur? Oh, enggak ada ya.
Ibu kalau sedang tidur dikasih uang 10 juta, seneng apa enggak? Senang. Enggak. Orang tidur dikasih uang senyum. Pura-pura tidur berarti. Oh, pokoknya kalau judulnya uang, tidur pun senyum. Iya. Orang yang tidur, kalau benar-benar tidur, dikasih uang nggak seneng. Orang tidur, ya nggak? Orang tidur dikasih makanan yang paling enak, nggak seneng, nggak bahagia. Kenapa? Karena tidur. Orang yang tidur diancam ingin dibunuh, ditodong dengan senjata, dengan parang. Takut nggak? Kok takut? Enggak lah, orang tidur. Ya kan? Orang tidur diancam pengen dibunuh, nggak takut. Kenapa? Karena tidur. Begitulah perumpamaan manusia di dunia. Ketika diceritakan soal kenikmatan surga, sebagian manusia itu biasa aja, nggak senang, nggak bahagia. Begitu diceritakan soal siksaan neraka, mereka biasa aja, nggak takut, nggak gentar gitu ya. Kenapa? Karena tidur. Yang tidur bukan mata kepala, tapi mata hati yang tidur, mata batinnya yang tidur. Banyak ayat Allah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaka la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Diceritakan kenikmatan surga, tapi mereka biasa aja. Kenapa? Karena tidur. Yang tidur adalah hatinya, batinnya yang tidur. Ketika Allah menceritakan siksaan neraka, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Kalau mereka masuk ke neraka, la yadhukuna fiha bardan, mereka enggak pernah ngerasa dingin. Bayangin tuh. Wala syaraba, mereka enggak pernah dikasih minum. Illa hamiman wa gassaka, kecuali air mendidih dan nanah. Tapi kalau diceritain kayak gitu, biasa aja, enggak takut. Kenapa? Karena tidur. Kapan mereka terbangun? Ketika sampai ke liang lahat, liang kubur, barulah mereka terbangun dan berdoa kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami. Kami ingin beramal soleh, kami sudah yakin. Tapi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia berada dalam penyesalan. Salah satu penyesalan diantaranya, satu, seorang laki-laki yang gak salat sampai ia disolati. Makanya salatlah di belakang imam sebelum engkau disolati di depan imam. Yang kedua, perempuan yang tidak menutup aurat sampai ia dikafani. Coba kita lihat anak-anak zaman now sekarang. Di medsos buka-buka aurat, joget-joget di pinggir jalan, di tempat umum. Seolah-olah mereka gak tahu. Padahal mereka tahu bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini camat. Tahu camat, Bu? Calon mati. Calon presiden belum tentu jadi presiden, betul nggak? Calon bupati belum tentu jadi bupati. Tapi calon mati sudah pasti mati. Kita ini tinggal nunggu antrian doang. Ibu-ibu biasa ngantri? Ngantri apa? Minyak goreng. Ya sama, kita ini nunggu antrian aja. Kita nggak tahu siapa yang duluan. Apakah ibu yang duluan, saya belakangan. Atau dibalik aja, saya belakangan, ibu duluan. Tapi ingat Bu, orang tua pilihannya cuma satu, mati tua. Nggak mungkin mati muda. Betul nggak? Yang muda jangan berharap mati tua, karena mati nggak pandang umur, mati nggak mesti tua, nggak mesti sakit. Syarat mati cuma satu, asalkan ia bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kita tutup, saya ajak para jemaah sekalian, juga pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataya. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang nampak maupun yang tak nampak, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tak disengaja. Amin. Allahumma Amin. amin. Amin, ya Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbakallah, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq was saada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ervin Bedu yang begitu banyak membagi ilmunya kepada kita semua. Insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati iNews di segmen Jamaah Bertanya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa yang ada di rumah dan di studio, guru-guru kita sekarang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Dan insya Allah akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah yang sudah masuk di media sosial kami di @cahayahati iNews di segmen Jamaah Bertanya. Sekarang pertanyaan untuk Ustadz Abdul Kafi. Datangnya dari @farhan marisa. Ustadz, Assalamualaikum. Jika di masa lalu saya pernah menipu, bagaimana caranya Allah mengampuni dosa saya, Ustadz? Monggo Ustadz Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang menipu itu adalah perbuatan dosa besar karena salah satu munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya manusia yang paling buruk dia yang bermuka dua. Di sini ngomongnya A, di sana ngomongnya B. Menjelek-jelekkan orang lain. Ustadz, dulu saya memang punya sifat seperti itu. Lalu bagaimana caranya saya ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, asalkan yang pertama kita taubatan nasuha. Di surah At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, bukan sambel. Hari ini nipu, taubat sama Allah, besok nipu lagi. Atau seminggu, sama aja ya Bu ya. Ya, sama aja. Kemudian yang kedua, jelas jangan sampai kita ulangi lagi perbuatannya. Kenapa? Ketika kita mengulang lagi justru dosanya tambah berkali lipat. Tambah lagi. Dari yang sedikit menjadi besar. Kemudian setelah kita bertaubat tidak mengulanginya lagi, perbanyaklah amal soleh. Karena dengan amal soleh bisa menggugurkan dosa. Ada kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam tausiahnya, kisah Abu Nawas. Abu Nawas dapat ampunan dari Allah bukan lantaran amal-amalnya. Ada punya sahabat namanya Muhammad Nafi'. Abu Nawas wafat, dia bermimpi bahwa Hasan bin Hani, nama asli dari Abu Nawas ini, ya, itu mendapatkan ampunan Allah lantaran kertas yang ia tulis sebelum ia wafat. Akhirnya setelah bangun dicek ke rumah Abu Nawas, atau nama asli Hasan bin Hani. Kemudian diketok, Assalamualaikum, ahadza bait Abu Nawas? Apakah ini rumah Abu Nawas? Iya. Saya boleh masuk? Boleh. Di mana tempat Abu Nawas wafat? Ternyata dikasih unjuk oleh keluarganya, oh ini ada tempat Abu Nawas wafat. Akhirnya dibuka bantalnya, yang pertama, yang kedua, sesuai dengan mimpi, ternyata ada kertas. Kertas itu bertuliskan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku adalah hamba yang penuh dosa. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Kalau bukan kepada Engkau, siapa lagi yang mengampuni dosa? Dan seterusnya, panjang ceritanya, tapi dengan amal kecil bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyak amal. Kita tidak tahu amal mana yang nanti akan
menjadikan kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Kafi atas jawaban untuk Ed Farisa. Mudah-mudahan ini menjadikan petunjuk buat yang bertanya dan umumnya buat kita semua. Sudah sepertinya ibu-ibu siap-siap mau bertanya nih, Bu. Ada yang mau bertanya sama Ustadz Kafi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sunarsi dari Masjid Taklim Nurul Hikmah, Jatinegara, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Allahu Akbar. Saya Silahkan. mau bertanya kepada Ustadz Kafi. Kita tahu orang ini suka tipu menipu. Tapi saya takut untuk menasehatinya. Takut dia tersinggung. Bagaimana caranya agar kita mengatakannya, mengucapkan dia tidak tersinggung gitu, Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Ibu ini pernah ketemu orang yang nipu, Ustadz. Lalu dia pengen negur orang itu biar gak singgung dan mudah-mudahan jadi sadar. Gimana Ustadz? Baik, Masya Allah. Dengan Ibu siapa? Ibu Sunarsi. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Bagaimana cara kita menasehati orang yang dia suka menipu? Apalagi itu sahabat kita, kan gak enak ya Bu ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita bagaimana cara kita menasehati orang lain. Memberitahu orang lain. Apalagi dalam hal berbicara dengan orang tua, qulu qaulan karima. Berbicaralah dengan kata-kata yang mulia. Nah, pada kesempatan kali ini di surah Thaha ayat 44 Allah mengajarkan kepada kita wa qula lahu qaulan layyina. Ketika Fir'aun yang mengaku Tuhan, raja besar, yang dosanya mungkin luar biasa karena musyrik mengaku Tuhan, kemudian membunuh orang lain dan lain sebagainya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Faqula lahu qaulan layyina. Katakanlah kepada mereka, nasihatilah mereka dengan qaulan layyina, beda dengan qaulan karima, artinya dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan lemah lembutnya nasihat kita, apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut, saudara kita tersebut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia nanti akan sadar dan juga akan merasa takut sehingga hilang sifat penipunya. Mengapa? Karena kalau kita menasehati, memberitahu dengan, "Wis, kamu nipu nih, dosa nih." Wah, itu pasti orang akan merasa tersinggung. Ya, tersinggung ya, bukan tersunjang ya, tapi tersinggung pasti. Akan tetapi jika lembut gitu, saudaraku, kalau kita pengen berkah, yuk sama-sama coba kita usaha lebih jujur lagi. Siapa tahu yang namanya rezeki mah gak bakal tertukar. Benar apa benar? Insya Allah Allah kasih rezeki kita, masing-masing ada porsinya. Oh iya kalau gitu deh. Tapi kalau dengan emosi dan lain sebagainya, saya yakin pasti orang itu akan lebih benci kepada kita, jauh kepental. Dan mudah-mudahan hadirin kita termasuk orang-orang yang Allah berikan sifat jujur. Amin ya rabbal alamin. Karena jujur adalah sifat yang luar biasa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. 5 kata atau 5 huruf, akan tetapi sulit terkadang kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala sifat-sifat yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Kafi atas jawaban-jawabannya. Lanjut pertanyaan untuk Kiai Khalil datang dari Ed Dwi Dwi. Yang mana beliau bertanya, Pak Ustadz, berdosakah sabar kalau di hati saya terus merasa sakit hati? Monggo Pak Ustadz. Itu paling bagus. Hatinya sakit tapi mulutnya nggak bunyi. Subhanallah. Ini udah sakit mulutnya bunyi. Ini biasanya ibu-ibu itu sehari butuh 20.000 kata untuk diucapkan. Allahu Akbar. Jadi kalau wang itu
bagian dari pahala besar bagi para suami kalau mendengarkan jeritan istrinya. Istrinya ngomel, dengerin aja. Dengerin. Ya, istrinya curhat, dengerin, nggak butuh dijawab. Kalau dijawab sekali, jawabnya Banyak. 50 kali. Iya banyak. Ya, itu pasti. Jadi sebenarnya perempuan itu bicara untuk menghilangkan penyakit di dalam dirinya. Jadi makanya kalau dia sampai sakit hati yang nggak ngomong juga, hebat berarti. Hebat itu, Masya Nah, Allah. memang begitu. Ketika kita ada sesuatu yang tidak cocok, itu tidak semuanya harus diucapkan. Apalagi di media sosial, apalagi divideokan, apalagi dikirim. Itu malah tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu yang ibu bapak sekalian ingin diungkapkan, ingin diucapkan, sudah langsung ambil wudhu, langsung takbir Allahu Akbar. Disitulah kita curhat kepada Allah. Maknailah Fatihah itu dengan makna yang sebenarnya, kemudian unek-unek itu sampaikan kepada Allah. Sambil baca istighfar, sambil kita keluarkan kesedihan-kesedihan dalam diri kita. Jadi ibu bapak sekalian, tidak berarti orang rela itu langsung dengan hatinya rela, tidak. Diawali menahan lisan, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Kita harus mampu menahan emosi dan menjadi pemaaf. Meskipun sulit untuk melupakan. Jadi ibu bapak sekalian, memang kita minta, ya Allah, ini gimana? Saya kan dalam hati saya masih ketahuan, ya Allah, ini sedih. Tapi Allah Maha tahu bahwa kita sudah berupaya menghindari dari yang buruk. Ini sifat manusiawi, sedih, marah, senang, benci, itu pasti. Tapi mengelola itu di dalam hati itu penting, karena apa yang terjadi dalam hati Allah belum mencatatnya. Kecuali setelah diucapkan atau dilakukan. Kita marah sama orang, kita benci sama orang, bahkan mungkin ada sesuatu yang kita tidak inginkan dari orang lain, tapi kita tidak melakukannya, itu belum ada dosa apa-apa. Sebaliknya dengan rahmat Allah, kita ingin nanti ini kalau punya duit, saya akan bagi sama saudara saya bagi orang tua saya, bagi tangga. Omongnya di dalam hati kita, baru kita punya terbesit dalam hati, Allah sudah catat jadi kebaikan kita. Karena rahmat Allah. Tapi keburukannya dalam hati jangan pernah diucapkan. Apalagi sampai dilakukan, Allah akan ampuni, itu tidak ada catatan apa-apa. Meskipun Allah Maha tahu, tapi Allah Maha pengampun. Berbeda ketika sudah diucapkan, sudah disampaikan, dia sudah punya konsekuensi. Karena dari lisan itu sudah ada ikrar. Apalagi sampai ada tindakan, dia sudah ada sanksinya, ada masalahnya, ada kewajibannya kalau sudah menjadi tindakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya senang pertanyaannya, Pak, di hati gimana Pak? Enggak apa-apa, teruskan. Di hati juga boleh, ya boleh silahkan. Kalau ibu bapak sekarang melakukan sesuatu dalam diri kita itu, di dalam hati kita itu belum kena hukum apa-apa. Masya Allah, tabarakallah guru. Begitu menarik jawaban guru, sehingga mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua. Saking menariknya jawaban guru, terlihat ibu-ibu ingin bertanya semua. Mana yang mau bertanya? Nah, silakan. Bertanya atau ngantuk? Atau merasa, wah gue banget gitu. Kayaknya sih begitu guru. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Khususnya Gang Mayong. Lengkap banget. Saya mau tanya Pak Kiai, apakah ketika aib ditutupi, artinya Allah sedang tutup mata juga? Begitu Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo guru. Sama memang ketika kita tadi menyampaikan Allah muraqabah, tidak ada bagi Allah yang tertutup sedikit pun. Intaku misqala habatin fi khardalin aw fis samawat. Kalau ada sebiji pun fi khardalin fi sakhratin fis samawat, di di ladang, di padang pasir, di langit, di bumi. Di langit nggak ada yang tertutup bagi Allah. Tetapi kita sebagai manusia ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah kita berdoa Allah mastur auratina. Ya Allah tutuplah aurat. Kita tutup aurat nih dengan pakai baju. Nah aurat itu aib yang nggak pantas dikeluarkan. Ya kita juga menutupi aurat orang lain. Apakah berarti Allah tidak tahu? Allah tahu, tapi Allah tutupkan. Orang yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aibnya dia.
Orang yang biasa menyimpan aibnya orang lain, Allah akan simpan aibnya dia. Orang yang biasakan dari sana ada aib diceritakan, aib sana diceritakan, jadi riba. Riba itu ngomongin apa adanya tapi yang mendengarkan tidak setuju. Berantem suami istri. Saya dengar apa? Dia berantem kemarin suami istri. Emang benar tapi yang diomongin ini nggak senang diomongin sama orang suami istri berantem. Saya lewat depan rumahnya berantem. Teriak-teriak lagi. Ketika kedengeran sama yang bersangkutan dia nggak senang itu namanya riba. Tapi kalau ngomong yang tidak ada faktanya itu namanya fitnah. Oleh karena itu kalau ibu ada orang tidak menceritakan aib orang lain. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi kita sebagai manusia Allah mastur auratina. Man satara musliman satarallahu lahu. Kalau kita menyimpan, kita menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi. Barangkali kita dengar ada orang pinjam utang. Pinjam uang, bukan pinjam utang ya. Karena kalau pinjam adalah utang. Orang pinjam uang. Itu kan baik-baik saja. Cuma kan yang pinjam malu kalau kedengaran orang pinjam uang. Kemudian cerita, dia kemarin pinjam uang sama saya. Bener pinjam. Tapi kan malu kedengaran orang. Nah ini yang seperti ini tidak boleh kita buka. Karena merasa aib minjem. Padahal minjem uang itu enggak aib. Biasa saja orang minjem bayar, orang minjem bayar. Tapi ada orang yang merasa malu tidak senang. Maka itu tidak boleh kita pada orang lain. Tapi apa yang kita lakukan menutupin aib orang lain, apalagi membuka aib orang lain, Allah Maha mengetahui. Latifun khabir. Allah latif, maha lembut. Khabir itu maha mengetahui dan pengalaman. Jadi kalau alim itu mungkin ilmunya, tapi khabirun itu dengan pengetahuannya, kedalamannya. Makanya khubara orang yang punya pengalaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sesuatu yang tertutup. Tidak ada satupun yang tidak kelihatan. Tapi kita sesama manusianya harus saling menutupi aib orang lain. Tidak boleh kita membuka aib orang lain. Sekarang bukanya gampang. Tinggal ngomong di media sosial. Tinggal ngomongin di media kita, di grup-grup WA kita. Tinggal ngomongin. Dulu kalau mau ngomongin orang itu ketemu dulu. Baru ngomong sambil nyari kutu. Sekarang tidak. Bisa sambil goreng-goreng sambil ngerasani orang. Bisa ngomongin orang, tahu-tahu udah gosong. Kenapa? Keasikan main di grup itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada di media sosial hal-hal yang tidak baik, tidak perlu di-share meskipun benar. Ada benar, ada baik. Pastikan dulu benarnya, kalau sudah benar cukup konsumsi diri sendirinya. Kalau tidak menjadi kebaikan orang lain. Kalau sekiranya ini informasi baik, baru di-share pada orang lain. Jadi tidak cukup informasi ibu bapak sekalian di grup WA-nya itu benar, ini nyata, fakta, nggak cukup itu. Dipastikan yang kedua bahwa yang disampaikan ini adalah menjadi kebaikan bagi orang lain. Kalau sudah jadi kebaikan silahkan di-share, silahkan disebarkan. Karena ibu bapak sekalian ikut bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan Allah Maha tahu. Tidak ada yang tertutup sedikit pun. Allah kalau tidak maafkan dari dosa kita, kita akan diambil siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Khalil Nafis yang telah menjawab banyak pertanyaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah menjadi pelaku kesesatan. Pelaku yang membuat keonaran, pelaku yang malah merugikan diri kita dan orang lain. Terima kasih kepada Kiai Abdul Kafi juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya seputar urusan agama, boleh kirimkan kepada media sosial kami di @cahayahati_news dalam segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa yang ingin ikut serta ngaji bersama kita hari ini, jangan lupa ambil wudhu dulu dan siapkan Al-Qur'annya. Karena saat ini kita masuk pada segmen ngaji yuk. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban
syahrul qiyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang ada di rumah yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan insya Allah mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Biar dia lamar Pak Lurah. Biar pergi ke Mekah ke Madinah. Amin. Pulang-pulang bisa beli mobil mewah. Amin. Kontrakannya rumah. Amin. Insya Allah anaknya nggak suka jual gabah. Amin. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir, baik para pemirsa maupun yang ada di studio, insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para pemirsa, kita akan belajar bareng-bareng, ngaji bareng, Mbak. Saya tidak menggurui, kalau menggurui ilmunya kebanyak. Saya munawir ngajar tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita Habiban Al-Mahfud, Kiai Haji Abe Gifran, yang beliau selalu ngiringin kita semuanya ya. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita yang fenomenal. Yaitu saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya siapa? Musyarofah. Musyarofah. Berarti wanita yang mulia. Alhamdulillah. Nah, ada dari Majelis Taklim mana, Bu Musyarofah? Majelis Taklim Nurul Hikmah. Nurul Hikmah. Itu kota mana itu? Kota Jakarta. Jakarta mana itu? Jakarta Timur. Jakarta Timurnya mana itu? Jatinegara. Jatinegaranya mana itu? Cipinang Besar Utara. Maksudnya biar danta ya. Namanya Betawi kan Bu Gono ya? Iya. Nah, iya, saya kan sering nyabak ke sono ya nggak? Alhamdulillah. Nah, mari sebelum kita memulai kita akan dibacakan yaitu surah Al-Hujurat ayatnya number 3. Silahkan Bu Musyarofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pemirsa dan juga yang ada di studio, ini napasnya kudu diatur. Baca Quran nggak kayak baca Quran. Napasnya nggak boleh terbata-bata. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh begitu ya. Lah bagaimana yang enggak? Lah itu mah kalau itu mah udah beda dewek, ada alasannya ya. Makanya nadanya bagaimana? Ini kan ayatnya panjang banget ya Bu Musyarofah ya. Napasnya kagak nyampe ya. Bagaimana cara berhentinya? Maka di situ diambil wakof ibtida, wakof berhenti pertama.
Ma. Dulu kan pernah sekolah di madrasah kan? Madrasah. Hah? Madrasah. Pernah sekolah di madrasah ya? Itu namanya ada sekolahan ibtidai. Iya. Sekolahan pertama mulai sekolah. Nah, ini mulai wakaf ya pertama. Nah, tadi di situ ada kalimat indar Rasulillah. Itu boleh dari situ wakafnya dulu, wakaf ibtidanya enggak apa-apa. Bu Musyarafah ya. Nanti ngulanginya dari indar Rasulillah. Boleh di situ ya. Nah, makanya enggak, kalau Al-Qur'an seharusnya bacanya satu ayat satu nafas. Cuman kalau nafasnya Senin Kemis, ada yang suaranya Senin Kemis. Ya Allah, begitu nafas mis begitu ya Allah. Nah, nadanya ya, yuk kita bareng-bareng. Yang pernah minggu kemarin kan sudah pernah saya sampaikan. Yang gampang saja karena ini mulai dari ibtidak ya, permulaan, bukan orang yang ahli. Makanya saya ngaji bareng-bareng sama yang belum ahli. Kalau yang sudah ahli mah udah tinggal baca sama Allah langsung ya, hubungannya ya. Makanya nanti kalau puasa bacanya sambil nangis ya. Alhamdulillah. Kenapa mak baca Qurannya sambil nangis? Iya, buat belanjaan besok belum ada. Ya Allah ya, gitu. Tapi nangis sambil samping suaminya ya, biar dikasih duit ya. Ya, biar dikasih duit. Doa. Ya ilah. Ya Allah. Tuh 2 3. Mama. Cakep nih baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di rumah praktekin sama anak cucunya. Kalau anak cucunya belum bisa diajarin. Ya Allah, ini mah kadang-kadang udah ngaji dia tua. Pak Ustadz, saya ngaji dia tua bagaimana? Udah tua, kupingnya budek lagi. Ya Allah. Ya Allah, udah budak begitu ya Allah. Coba nek, baca nek, ghairil maghdubi. Ya namanya kupingnya budak ya nggak? Akhirnya suruh baca ghairil magdebu. Gila repot. Ya Allah. Alhamdulillah. Orang budak alhamdulillah. Ya Allah. Ya, kita masuk ke dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 3. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Tuh 2 3. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Rasulillah. Inda Rasulillah. Saya tahu nih baca serus di sini karena Pak di rumah jarang baca ya. Kenapa? Karena sudah kebanyakan cucian. Ya udah banyak kecucian ya Allah, mau nyuruh suami kagak berani ya. Takut ngelawan sama suami karena istrinya pinter nyanyi, sambil nyanyi aja dah gitu ya. Perasaan ku berbakti untuk makan pagi, ku siap mati atau hilang apa memang pindah ke jadi aku harus masa sih aku ya Allah, namanya Cherry Bell nih Ustaz. Ya Allah, Bu Musyarafah, Cherry Bell semuanya ya. Nah, kalau suruh nyanyi pinter-pinter ya. Nah coba nih saya suruh nyanyi. Sungguh aneh
Nah, emang kelihatan begitu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah. Terus kemudian di situ ada lafal indallah. Mulai dari lafal inda Rasulillah. Inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahanallah. Tuh 2 3. Inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahanallah. Namtahanallah. Namtahanallah. Ulangin lagi dari lafal ulaika. Ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Siji loro telu. Ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya Allah, manem jambu klutuk daun yang lembre, yang ngaji ngantuk bibirnya. Ya Allah. Terus kemudian kalau namanya Betawi kan begitu, pinten pantun. Iya benar. Ya Allah, ya kan? Iya. Ya kan kalau begitu beli kisut di kampung Melayu. Cakep. Mukanya kisut, I love you kan begitu. Ya, ya Allah. Terus selanjutnya yaitu lahum maghfiratun wa ajrun azim. 1 2 3. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Coba dicoba Bu Musyarafah, silakan siji loro telu. Mana yang Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Ya Allah, orangnya gede suaranya nyempreng ya kan? Ya, nyempreng. Ini kalau apa di rumah ini bisa ngurangin energi. Kenapa? Nggak usah nyetel TV, disuruh ngomong udah semempreng kan kita. Ngurangin energi ya. Alhamdulillah. Nah, perhatikan lahum maghfirah. Mim bertemu dengan mim dibaca idgham mim. Mimi idgham artinya masuk, mimi yaitu kepada huruf mim. Makanya dibaca tempatnya dihid lahum tuh 2 3. Lahum maghfiratun maghfiratu wa ajrun azim. Nah coba kalau nanti mau puasa ngaji nggak pakai lagu. Begitu ngaji, bu, mak, mbah, ngaji yuk mbah. Ini kan apa bulan Ramadan pahalanya dilipatin. Ya ayo nak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya Allah, itu orang sono, bukan orang bintang tamu di sini. Kalau di sini insya Allah. Parah bener. Ya Allah. Subhanallah. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Tuh 2 3. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Coba biar ibu-ibu dengerin Bu Musyarafah ya. Azim. Ain. Nah sekarang dicoba jamaah ya, bareng-bareng ya. Ain. Lagi. Nah, ini mulutnya kagak kelihatan sih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba yang nona yang di pojokan. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Nah Allah. Ini kalau ditekanin bisa, tapi kalau nanti di rumah nggak tahu. Begitu sampai di rumah, Assalamualaikum, kan begitu ya? Ya Allah, subhanallah. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Siji loro telu.
maghfiratu wa ajrun azim. Masya Allah. Oke. Kemudian yang berikutnya, yuk kita baca bareng-bareng. Tapi saya dulu ya. Saya dulu ya. Ya. Saya dulu. Ya. Saya dulu ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. 1, 2, 3. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Min wara'il hujurati sarum la yaqilun. 1, 2, 3. Il hujurati aksaruhum la yaqilun. Hujuratik saruhum la yaqilun. 1, 2, 3. Hujurati aksaruhum la yaqilun. La yaqilun. La yaqilun. Coba nyeklok. Okiku. Okiku. Oke, nanti di rumah nanti dipraktekin ya. Bulan puasa, kan mau bulan puasa ya. Biar pahalanya banyak ya. Mudah-mudahan insya Allah inilah sebagai pembelajaran buat kita bahwa kita akan ngumpulin kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu Lina, Ibu Lani, Ibu Musyarafah itu nama-nama orang ya Bu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustadz Munawir yang telah membagi ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat bisa mempraktekkan di rumah kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku menipu dan juga berpura-pura merupakan adalah hal yang buruk dan juga banyak sekali ganjarannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita memiliki sifat yang jujur, dijauhi dari sifat pembohong dan juga orang-orang yang munafik. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Penjual atau orang-orang yang jujur, yang dipercaya nanti di akhirat bersama para nabi dan para syuhada dan juga para orang-orang yang jujur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sejak kita lahir kita sudah divonis pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang harus kita pikirkan bukan hanya berpikir bagaimana hidup enak, tapi bagaimana mati enak. Karena yang terpenting ialah ujung kehidupan kita, semoga kita semua menjadi husnul khotimah. Tapi itu menjadi rahasia ilahi. Oleh karena itu ketika kita melihat ada orang yang ahli maksiat, jangan langsung memvonis bahwa dia pasti masuk neraka. Belum tentu. Bisa saja itu adalah kemaksiatan terakhir yang dia lakukan, setelah itu ia bertaubat kepada Allah lalu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ketika ada orang yang berbuat ahli ibadah, jangan pernah memvonis pasti masuk surga. Belum tentu, bisa saja itu adalah ibadah terakhir yang dilakukan, setelah itu ia bermaksiat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah kita dan wasilah kita. Adalah perantara kita untuk mengubah qadha ya dengan doa kita. Silahul mu'min juga senjatanya orang mukmin. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid.
lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Amin. Allahumma inna nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuka wa amduk wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi nabiyyuka wa amduk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita Ustadz Abdul Kafi, Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Ervin Bedu, Ustadz Munawir Ngacir dan Ustadz Ade Putra yang telah membagi ilmunya untuk kita semua. Jangan lupa kami selalu mengingatkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu lagi di Cahayati selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah innal musii'ina qad ja'u li dhanbi yastaghfiruna Allah ya Sayyid